Materi yang akan beliau bawakan ini adalah, kalau judulnya ini bisnis menang hidup tenang ya Pak ya. Nah, monggo Judul langsung saja nakal Pak. aja itu. Gitu. Judulnya bisnis menang hidup tenang. Apa isinya nanti kita sama-sama tonton dan perhatikan bersama-sama. Monggo Pak Wawan, waktu Ya Pak, dan kita tempat tonton. dipersilakan. Kasih ya Pak. Oke. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enjang Waalaikumsalam sedanten dan warahmatullahi wabarakatuh. selamat ngopi pagi bagi yang belum ngopi, monggo. Jadi Monggo kita dipun sekarang, seruput. wah siap. Sekarang ngopinya kita online ya. Oke. Teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu. Mungkin di antara kita ada yang heran ya, kenapa seorang yang banyak pendidikan justru di hukum administrasi negara dan Baitul Mal dan kebencanaan, yang seharusnya terjunnya di Baitul Mal malah justru nyasar jadi advokat dan DPS transaksi BMT gitu ya. Nggak apa-apa, karena logika hukum itu sebetulnya di mana-mana sama. Jadi logika hukum itu universal ya. Karena apa? Karena rasa keadilan itu universal. Nilai keadilan itu universal. Jadi apa? Meskipun aturannya beda-beda, tetapi pemaknaan terhadap asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan itu adalah pemaknaan yang sifatnya universal. Itu. Jadi teman-teman jangan heran, ketika misalnya suatu saat nanti ada orang yang dia ahli hukum di bidang IT, tiba-tiba terjun dari ahli hukum BMT gitu ya, atau ahli hukum transaksi syariah. Karena banyak yang seperti itu. Dan memang masalah di sumber daya hukum kita, di kalangan BMT terutama, itu adalah masalah yang sangat-sangat pelik gitu ya. Karena di satu sisi begini, di satu sisi BMT itu karena dia koperasi, maka dia tunduk pada peraturan-peraturan yang terkait dengan perkoperasian, peraturan kelembagaan. Yang boleh dikatakan pergantian peraturan itu sangat cepat. Kita lihat peraturan Menteri Koperasi di kurun waktu 2010 sampai 2020 terkait dengan kelembagaan itu kalau tidak salah ada 3 kali ganti ya Pak ya. Gitu. Dan kita semua mengalami hal itu. Saya juga di DPS di BMT kami di BMT Gemi, Jogja dengan Bu Ekan dan juga dengan beberapa BMT lain itu juga mengalami hal yang sama. Begitu. Di satu sisi seperti itu. Di sisi lain, ketika kita bicara persoalan transaksi, yang cukup ironis di negara kita adalah, mohon maaf ini nggak ada orang dinas koperasi ya, jadi kalau saya agak-agak ngumpat dikit, nggak masalah ya. Saya di Kalau Kopinda, ada orang Pak dinas, Wawan. Saya di Kopinda. oh jenengan di mana? Di Kopinda, tapi Oh bukan di dinas koperasi. Kopinda. Nggak apa-apa, nanti silakan damratan saya ini dibawa ke forum, nggak masalah lah ya, secara substantif. Saya begini, kita itu di dalam proses transaksi selalu dihadapkan dengan kesulitan-kesulitan luar biasa. Saya terus terang sangat berempati dengan teman-teman DPS, dan juga teman-teman kita seperti Ustadz Oni atau Ustadz Hatta, atau mungkin teman-teman di DSN yang lain yang setiap hari mereka disibukkan dengan pertanyaan-pertanyaan atau permohonan fatwa baru terkait dengan pelaksanaan hal-hal yang super teknis di BMT. Super teknis. Kemarin kita baru bicara dengan waktu itu salah satu anggota DSN, bukan Ustadz Oni, saya lupa namanya itu. Yang sering bersama BMT itu loh, siapa namanya itu. Orangnya masih muda itu. Beliau juga mengakui hal seperti itu. Dan masalahnya adalah fatwa DSN itu banyak yang dirumuskan secara dalam tanda kutip rasa bahasanya. Rasa bahasa itu adalah rasa bahasa yang sifatnya rasa bahasanya itu sifatnya ini.
husnuzon banget dengan transaksi BMT. Coba jenengan baca di awal-awal itu apa fatwa-fatwa yang awal seperti murabahah, musyarakah dan lain sebagainya. Kan kelihatannya adem gitu ketika kita baca. Anda bandingkan dengan KUHP ya gitu ya. Sangat beda jauh cara perumusannya. Dan itu mungkin menggambarkan betapa pada masa-masa awal pengembangan ekonomi syariah, suasana kebatinan dalam penyelenggaraan transaksi itu mungkin belum menemukan hal-hal yang serumit sekarang. Jadi kegalauan itu baru terasa di belakang hari. Kalau Anda mungkin baca-baca fatwa yang di belakang-belakang itu cara rumusannya sudah sangat berbeda. Gitu ya. Bahasa perumusannya sudah sangat-sangat berbeda. Dan itu kita rasakan betul. Gitu. Kami juga legal drafter Perda sejak tahun 2010 dan ketika kami baca ini, wah ini kok ada perubahan suasana kebatinan dalam perumusan itu. Yang intinya apa? Intinya makin ke sono persoalan ekonomi syariah ini makin ruwet, bukan makin mudah tapi makin ruwet. Ini satu pembelajaran. Nah, karena makin ruwet, ini berlaku sebuah adagium hukum, istilahnya adagium ya atau ungkapan bahwa makin banyak ketentuan itu makin banyak pelanggaran gitu. Sumun yuris summa injuria istilahnya. Jadi makin banyak ketentuan atau makin banyak aturan maka pelanggaran makin banyak. Dulu hal yang barangkali tidak kita antisipasi adalah ketika perumusan undang-undang LKM, di mana BMT harus jadi LKM dan ketika BMT tidak menjadi LKM maka dianggap itu adalah sebuah kejahatan bidang keuangan sehingga harus pengurusnya dipenjara kan gitu kan di undang-undang LKM kan bunyi gitu toh. Maka kita dari perhimpunan BMT waktu itu berjuang keras, berjuang setengah mati untuk mencoba bertahan dengan bisnis model koperasi dan bisnis model koperasi itu kemudian diwadahi dengan peraturan Menteri Koperasi. Artinya sekarang katanya sih OJK tidak akan ngutik-utik lagi BMT-BMT yang berada di bawah Kementerian Koperasi yang terkait dengan kembangan. Tapi nggak tahu besok gitu ya. Kalau negara nekat ya kita nggak ngerti gitu. Nah ini soalannya. Nah kenapa kemudian kita concern terkait dengan hal ini karena di satu sisi keprihatinan kita persoalan kelembagaan lain, di satu sisi juga semakin berkembangnya kebutuhan transaksi kita di BMT, itu ternyata membawa semakin banyak potensi masalah di situ. Dan semakin banyak potensi masalah di situ berarti semakin banyak tantangan bagi kita untuk memecahkannya. Kan begitu. Ya kan? Nah, semakin ya, tantangan bagi kita untuk memecahkannya. Dan di satu sisi kebutuhan kita untuk hal-hal yang sifatnya knowledge terutama tentang hukum itu tidak banyak yang menyediakan. Mohon maaf, mungkin kita tidak bisa terlalu berharap dengan kementerian atau dinas gitu yang membaca ini karena kadang-kadang mereka hukum aja nggak ngerti gitu kan, masalah gitu. Sebagai contoh, salah satu kesalahan fatal di peraturan Menteri Koperasi itu terkait dengan penjaminan. Kalau Anda nyampaikan ada penjaminan fidusia kayak gitu kan. Kemarin fidusia itu di apa itu? Tapi saya ingat itu salah banget itu cara nulisnya. Karena penjaminan fidusia itu digunakan untuk barang bergerak. Dan juga untuk kendaraan macam-macam, untuk emas, untuk apa-apa itu bisa gitu ya. Nah, itu seperti itu. Di satu sisi juga banyak perangkat hukum yang disiapkan di dalam fatwa DSN tetapi tidak siap penegakannya. Contoh apa? Rohen. Rohen itu gadai. Kalau gadai misalnya terjadi wan prestasi, kita jual, itu sebetulnya secara syar'i tidak melanggar. Pertanyaannya, kira-kira lembaga untuk melindungi rohan itu apa? Kan itu masalah kita. Jangan-jangan nanti malah kita dilaporin penggelapan jaminan. Nah itu masalah gitu. Itu masalah banget itu. Karena rahan ini karena rahan untuk koperasi ini memang masih diakuinya di Permen, tetapi tidak diakui di level undang-undang. Dan ini masalah yang tentunya perlu kebutuhan advokasi untuk itu. Saya kemarin sebetulnya di kepemimpinan Ikosindo yang dulu, kita sudah mencoba meneriakkan itu, meneriakkan perlindungan terhadap transaksi-transaksi BMT di dalam undang-undang perkoperasian,
tetapi sayangnya undang-undang perkoperasiannya menguap gitu karena dikerjain lawan politik. Ya udahlah nggak apa-apa gitu ya. Nah seperti itu. Kita tidak putus langkah untuk berjuang untuk melakukan advokasi kebijakan perkoperasian begitu. Semoga saja kalaupun tidak lewat IKASindo tetapi lewat organisasi-organisasi lain misalnya itu bisa dioptimalisasikan advokasi. Nah, ini satu gambaran masalah. Lu gambaran masalah yang lain. Nanti kalau saya tambahkan gambaran nanti kita semua jadi pusing gitu. Jadi intinya itu begitu ya. Artinya kenapa kemudian kami di bidang advokasi ini kita memprogramkan banyak sekali apa ya istilahnya training yang disiarkan secara online. Karena kalau kita mau offline kita bisa jadi habis waktu kita untuk ketemu aja gitu kan. Karena persoalan karena masalah hukum ini banyak banget. Kalau saya sampai bilang begini, masalah bisnis keuangan itu salah saya oke banget gitu. Atau kalau teman saya LPS itu lebih gila lagi gitu. Kalau Anda mau jadi bandit, jadilah banker. Kalau Anda mau jadi bandit, jadilah banker gitu. Karena apa? Karena Anda bisa kaya dari duit orang. Dan Anda bisa ngapain aja dengan duit orang itu kan gitu kan. Makanya saya bilang BMT itu bisa saja BMT asetnya miliaran, asetnya mungkin bisa sampai triliunan, tapi kan dia kaya dari duit orang kan gitu. Nggak mungkin dia kaya dari duit sendiri gitu ya. Kecuali memang pemiliknya itu seorang konglomerat gitu ya. Oke. Jadi seperti itu, teman-teman. Nah, nanti ini waktunya kita sampai jam berapa ini, Ustaz Ali? Sampai 10:30, Pak. 10:30 malam? Not siang, Pak. Tak kira 10:30 malam. Oke. Kalau 10:30 malam, nanti kita sela-sela nih gitu ya. Betul. Ya, jadi all day conference. Jadi nanti gini aja biar kita cepat aja. Karena ini materinya lumayan agak banyak gitu. Jadi nanti teman-teman yang mau tanya, mungkin kita tidak usah membuka sesi tanya jawab khusus, tapi kalau mau tanya silakan raise hand, potong omongan saya tapi raise hand dulu ya, gitu. Maksudnya biar saya teng gitu ya. Gitu aja. Jadi mungkin tidak perlu sesi tanya jawab khusus. Gitu nggih, Ustaz Ali ya? Nggak apa ya? Siap, nggak apa-apa, Oke. langsung Nanti saja. langsung raise hand aja nanti. Gitu. Oke, tadi udah ya, disclaimer. Nah, jadi begini. Ini masalah pengurus koperasi, udah gitu ya. Kita sama-sama tahu koperasi itu adalah badan hukum. Badan hukum itu adalah dianggap seperti manusia pada umumnya. Jadi di mata hukum, lembaga koperasi atau badan hukum itu dianggap seperti manusia dan punya kewenangan sebagaimana manusia. Itulah badan hukum. Nah, di sini enak banget ya, pengurus berwenang mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan. Artinya dia secara hukum bertanggung jawab. Tetapi di sisi lain saya juga banyak menemukan bahwa meskipun ini badan hukum yang pengelolaan kekayaannya terpisah antara individu pengurus dengan lembaganya, tetap ada saya temukan di dalam beberapa contoh anggaran dasar koperasi, di sana dinyatakan bahwa ketika ada kerugian yang terjadi akibat keputusan manajerial, baik itu disengaja maupun tidak, baik itu dikemukakan dalam rapat maupun tidak, maka kerugian yang timbul itu menjadi tanggung jawab pengurus secara pribadi. Itu sebetulnya menyalahi pengertian badan hukum, tapi ketika memang itu menjadi menjadi sebuah kebiasaan yang itu kemudian diadopsi di dalam proses perumusan anggaran dasar, ya monggo aja. Asas pacta sunt servanda. Bagaimanapun anggaran dasar itu adalah salah satu bentuk akta atau salah satu bentuk perjanjian untuk membuat, menyusun, menjalankan sebuah lembaga. Jadi anggaran dasar itu perjanjian ya, jangan salah. Gitu. Oke. Apa yang kemudian ini contoh-contoh masalah saja. Saya tidak akan membatasi
pembahasan mengenai one prestasi, teman-teman. Karena apa? Kalau kita bicara persoalan proses transaksi, ketika kita bicara soal akad, maka sebetulnya kita harus berbicara kehati-hatian atau prudensial aspek. Selalu dalam setiap pelatihan BMT, selalu dalam setiap kemarin terakhir pelatihan DPS BMT se-DIY kami sampaikan persoalan yang paling mengemuka di per-BMT-an itu adalah persoalan kehati-hatian atau prudensial. Kalau di dunia perbankan sering disebut dengan prudential banking. Kita tidak hanya meneliti persoalan 5C dari nasabah, tapi bagaimana transaksi kita itu juga hati-hati. Juga punya kehati-hatian begitu. Karena kalau tidak, kadang-kadang kita dikerjain untuk hal-hal yang nggak penting. Contohnya ini. Nah, ada yang pernah diperiksa karena tipikor? Tipikor yang ada di BMT. Contohnya begini. Terima bansos dari dari dinas untuk bisnisnya begitu, untuk diputer, tetapi tiba-tiba bansosnya itu buat beli aset. Dan asetnya bukan untuk pengembangan bisnis koperasi, tetapi ternyata untuk pengurusnya sendiri gitu ya. Maksudnya untuk buat beli mobil tapi buat pribadi pengurus. Nah, itu kan penyelewengan itu ya. Dan itu rentan dipidanakan ya. Atau kadang-kadang begini. Kadang-kadang misalnya kita menerima LPDB dan LPDB ya kan itu aturannya rigid tuh. Harus pembiayaannya kan harus dilaporin tuh. Tapi ternyata dana LPDB itu kemudian untuk bayar utang. Nah, itu masalah itu. Karena apalagi bayar utang dan kita jaminan kita tidak clear gitu. Dan kita nggak bisa balikin, sudah itu yang turun kejaksaan itu biasanya. Karena kami juga habis bicara dengan teman-teman Kejati DIY, mereka menyampaikan bahwa mereka sangat concern untuk duit atau untuk dana-dana perkoperasian yang itu yang bersumber dari duit negara. Contohnya apa? LPDB. Nah, gitu. LPDB itu makanya kalau kita nggak hati-hati betul itu bisa jadi bumerang bagi diri kita sendiri. Nah, contoh ini, potensi masalah hukum pengurus koperasi yang tadi ya. Itu. Ini fraud. Nah, tahu fraud nggak? Ada yang pernah nge-fraud? Ada di antara jenengan yang pernah nge-fraud? Ustadz Ali, saya mau nanya nih, fraud itu apa? Curang, Pak. Kenapa? Curang. Curang. Ustadz Akhiruddin, apa itu? Fraud itu apa ini? Yang Apa bedanya dengan korupsi kalau fraud? Ya sami mawon. Korupsi itu adalah fraud yang korbannya negara. Nah itu loh, itu bedanya gitu. Fraud itu adalah korupsi di perusahaan. Pun, gitu aja ya. Pengertiannya singkat, padat, jelas, dengan dong kabeh. Ya seperti itu. Apakah ada kaitan antara fraud dengan akad? Ada. Ada. Contohnya apa? Modus pembiayaan fiktif dengan memalsukan identitas dan tanda tangan. Pernah nggak nemuin itu? Ya. Teman-teman harusnya pernah. Kalau pernah, naudzubillah min dzalik, ada yang pernah kena fraud atau pernah menangani kasus fraud di BMT-nya, atau mungkin pernah menangani kasus fraud menjadi konsultan untuk teman-teman sesama BMT, salah satu modus fraud itu adalah pemalsuan tanda tangan dan identitas. Akadnya syar'i enggak? Secara substantif kelihatannya syar'i. Bisa jadi, barang dibeli, murabahah barang dibeliin oleh BMT atau mungkin diwakalakan secara prosedural, tetapi kalau tanda tangan dan identitasnya palsu, itu berarti nggak syar'i. Ya. Dan mohon maaf, kadang-kadang teman-teman DPS kita itu tidak menelitinya sampai di situ. Saya pun juga kadang kesulitan kalau harus meneliti sampai seperti itu. Maka biasanya
kasus fraud itu terungkap ketika justru bukan dari dari proses pemeriksaan, tetapi kasus fraud itu terungkapnya malah dari hitung-hitungan oleh AO atau hitung-hitungan oleh manajer atau hitungan oleh pengurus koperasi. Jadi seperti itu. Nah, padahal ini mempengaruhi keabsahan syariat gitu ya, secara ini. Karena apa? Tanda tangan palsu jelas itu adalah penipuan, kan gitu. Nah, seperti itu. Dan itu kalau dikompilasi hukum ekonomi syariah, penipuan itu adalah membatalkan akad. Nah, seperti itu. Nah, bedanya kasus korupsi dengan kasus fraud. Kalau korupsi itu ditindaknya dengan undang-undang korupsi. Kalau fraud di perusahaan itu biasanya dengan pasal 372 KUHP, yakni penggelapan dalam jabatan. Nah, gitu. Penggelapan dalam jabatan. 372 atau 374. Nah, biasanya dua-duanya ini. Ya, pasal 372 dan 374. Modus akad, apa kaitannya dengan akad? Jelas ada. Tanda tangan palsu, transaksi palsu, semuanya palsu. Gitu ya. Meskipun syar'i, opini DPS oke, tapi kalau palsu, itu kejahatan, teman-teman. Dan akad itu bisa menjadi salah satu bukti pemeriksaan untuk pidana. Namanya bukti surat. Itu di KUHP itu ada. Salah satu bukti surat untuk pemeriksaan kasus surat itu adalah akad jenengan. Jadi tolong dibatasi betul, diawasi betul untuk pelaksanaan pengakatan terutama, apakah ini benar-benar ada atau enggak. Dan tolong satu hal lagi, jangan remehkan keberadaan saksi. Karena saksi itu sebetulnya tugasnya adalah tugasnya mengetahui, mendengar, dan melihat secara langsung proses akad itu. Sebetulnya yang ideal seperti itu. Hanya memang masalahnya kan kita ini SDM terbatas, jadi kadang-kadang saksi itu diambilin dari AO, tanda tangan akad dilakukan cukup dengan manajer dengan nasabah, sementara saksi yang tanda tangan AO-nya ada di front office, yang manajernya tanda tangannya di ruang A atau di ruang tamu gitu ya. Jadi beda ruang. Tapi kalau misalnya di dalam proses pengakatan itu direkam saja dengan peralatan kita sehari-hari seperti ini, saya kira itu juga sudah merupakan satu hal yang bisa menjadi terobosan untuk pembuktian jika memang suatu saat ada terbukti adanya fraud karena fraud dengan modus pemalsuan tanda tangan dan identitas, begitu. Nah, satu lagi, apakah dengan pemalsuan tanda tangan itu bisa menyebabkan orang dipidana karena akad? Sangat bisa. Ya, sangat bisa. Bagi contoh begini. Teman-teman ngerti nggak? Inilah hal yang cukup sensitif sebenarnya di dalam proses tanda tangan akad. Kenapa suami istri perlu tanda tangan dalam akad? Kadang-kadang secara latah mengatakan, istri itu mengetahui suaminya tanda tangan dalam akad. Kenapa begitu? Karena begini. Ribut, Pak. Nah, benar. Biar nggak ribut. Karena pernah kejadian, salah satu temannya klien saya, kepala cabang bank, kepala cabang sebuah bank. Wahyu Utami. Dia terpaksa masuk penjara gara-gara perjanjian kredit yang dia tanda tangan. Kenapa? Ceritanya begini. Jadi ada satu nasabah, dia mau mengakses pembiayaan di bank dalam jumlah besar dan agak cepat butuhnya gitu. Nah kan ada SOP di bank itu bahwa istri itu harus tanda tangan. Nah karena itu kemudian dijaminkanlah salah satu tanah yang diberi yang dimiliki secara bersama, karena ini harta bersama ya. Jadi dimiliki secara bersama antara suami dan istri itu untuk dijaminkan di bank. Tetapi penjaminannya itu dilakukan secara gelap-gelapan. Jadi istri itu tanda tangannya dipalsu oleh sang suami. Dan itu kepala cabangnya ngerti. Suatu saat istri ngerti itu, kok tanda tangan saya, kok tiba-tiba saya mendapatkan tagihan dengan peringatan dari bank dengan penjaminan seperti padahal saya tidak merasa tanda tangan. Akhirnya ribut di keluarga itu, si istri melaporkan suaminya ke polisi. Karena apa? Karena dia merasa tidak
tidak dilibatkan di perjanjian itu. Tidak dilibatkan di perjanjian itu. Dia merasa tidak dilibatkan di sana. Akhirnya apa? Suami itu akhirnya dipenjara karena penggelapan penggelapan tanah. Sementara si kepala cabangnya itu dia juga dipenjara. Gitu karena penggelapan tanah terus pemalsuan tanda tangan. Jadi dua-duanya kena penjara. Gara-gara apa? Persoalan sepele. Istri nggak ngerti. Kalau saya di BMT, di teman-teman di BMT Bina Ummah, terutama yang di teman-teman Muhammadiyah itu BMT Bina Ummah, kita sarankan ketika yang tanda tangan itu suami, maka istri itu dilibatkan sebagai pihak. Jadi jangan dia hanya mengetahui, karena begini, resikonya ketika kemudian ternyata di antara suami dan istri itu ada perjanjian pranikah. Tahu ya perjanjian pranikah nggih? Yang memisahkan harta suami istri itu yang ditandatangani sebelum atau pada saat perkawinan. Ketika tanda tangan pranikah, maka bisa jadi ketika yang dijaminkan adalah tanda tangan milik atau milik istri begitu, maka si istri itu juga bertanggung jawab. Gitu. Atau setidak-tidaknya ketika misalnya itu memang yang dijaminkan itu adalah milik suami, maka istri itu turut menjadi pihak. Jadi apa? Dia bertanggung jawab secara personal untuk menjamin. Gitu. Jadi istri itu sebagai orang yang memang bertanggung jawab atas itu. Kalau tanah suaminya nggak nyukup untuk nutup nutup pokok dan margin kalau merubah, maka bisa jadi kita juga menuntut hak kita itu dari istrinya. Begitu. Maka saya biasanya udahlah, suami istri itu sebagai pihak. Jadi jangan ada kata-kata istri mengetahui. Karena kalau ada kata-kata istri mengetahui, kalau ternyata dia punya perjanjian pranikah, maka dia hanya ngerti. Kita hanya gigit jari aja. Itu kita tidak bisa minta pertanggungjawaban istri. Kalau suaminya ternyata wan prestasi. Gitu ya. Hati-hati dengan perjanjian pranikah. Gitu. Next. Nah, nanti aja lah. Nah, nih. Berikutnya, ya. Ini kejahatan lain yang terkait dengan akad gitu. Atau masalah hukum yang lain yang terkait dengan akad. Pertama, ini kejahatan perkreditan. Ini banyak ditemukan. BM atau koperasi atau mungkin lembaga keuangan itu memanipulasi akad-akad itu untuk kemudian dia untuk penggelapan pajak, bahan prestasi kredit, penyetoran pokok dan hasil investor, pengembalian dana penabung dan lain sebagainya. Ini sangat mungkin terjadi teman-teman, gitu ya. Maka akad-akad itu jangan hanya dianggap sebagai sebuah dokumen bungkus tempe, mboten. Akad-akad itu dokumen gampangnya begini. Akad-akad itu seperti kitab sucinya sebuah perjanjian gitu ya. Ya di bawah kitab suci lah nanti saya dikira penghinaan terhadap agama lagi. Jadi itu adalah sebuah hukum yang harus ditaati. Maka ketika hukum itu dimanipulasi, maka yang terjadi adalah perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum itu bisa berakibat hukum berupa tuntutan pidana, misalnya pemalsuan dokumen, atau tuntutan perdata, pasal 1365. Ketika itu kemudian menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka kita wajib memberikan ganti rugi. Dan ganti rugi itu jangan salah, ganti rugi itu bisa jadi ganti rugi material dan imaterial. Misalnya, Ustadz Ali mukul saya di kepala gitu kan, sampai moncrot di di mall gitu. Dilihat banyak orang. Paling pengobatan saya bisa jadi kalau hanya sekedar ganti rugi mungkin 1 juta selesai Ustadz ya. Tapi kalau karena saya merasa malu, saya tuntut Anda 1 miliar. Berhak nggak saya tuntut Anda 1 miliar? Sangat berhak. Kenapa? Karena saya menderita kerugian imaterial, rasa malu, minder, dilecehin dan lain sebagainya. Maka hati-hati ya dengan 1365 KUH Perdata ya. Gitu. Nah, mohon maaf nggih Ustaz,
Ali, meskipun di sini, maka saya tidak akan berbicara soal kepatuhan syariah, karena itu porsinya Ustadz Hatta. Oke. Saya ngomong yang ngeri-ngeri aja. Baik, baik, Gitu. baik, baik. Lanjut, Pak. Gitu. Saya ngomong yang ngeri-ngeri aja. Bukan kemudian kita tidak menganut hukum ekonomi syariah, tidak. Bukan kita ngelerwake hukum ekonomi syariah, mboten. Kita hanya mencoba untuk membuka pikiran kita betapa kita benar-benar harus menambah kehati-hatian kita di dalam bertransaksi. Nah, ini berikutnya. Ini BMT mengajukan kepailitan dengan iktikat buruk untuk lepas dari jeratan kredit bank. Teman-teman, kalau kita mau melakukan pemalsuan dokumen dan pemalsuan akad itu luar biasa gitu ya. Contoh begini, kepailitan. Nah, saya kemarin janji tuh sama Dan Agus itu untuk bicara kepailitan dikit. Kepailitan itu adalah satu hal yang sebetulnya untuk melegalkan bangkrut. Apa beda bangkrut dengan pailit gitu? Bangkrut itu substansinya, pailit itu formalnya. Ya. Jadi bangkrut tidak sama dengan pailit. Bangkrut itu substansinya, orang usaha rugi macam-macam sehingga nggak bisa lanjutin. Secara formalnya diajukanlah kepailitan untuk meresolve atau untuk menyelesaikan semua kewajibannya. Dan itu bisa jadi salah satu modus kejahatan sebetulnya. Kejahatan dalam tanda kutip. Contohnya begini, koperasi, anggaran dasarnya clear, tidak ada kewajiban pengurus untuk menanggung kerugian apapun, begitu. Nah, tiba-tiba dia majukan pailit. Kenapa? Karena dia ingin lari. Orangnya, koperasinya kita pailitkan, katakanlah kewajiban 35 miliar misalnya, ternyata dia aset-asetnya hanya 7 miliar, ya sudah. Yang paling penak apa? Ngajukan pailit, 7 miliar itu dibagi-bagi, terus orangnya minggat ke luar negeri. Enak itu. Dan nggak akan dikejar-kejar, karena apa? Kita tidak bisa memailitkan individu. Yang kita pilotkan adalah koperasinya. Nah, ya. Ini saya ajarin jadi penjahat supaya Anda bukan jadi penjahat gitu. Tapi Anda ngerti bagaimana cara kejahatan itu berjalan gitu. Itu seperti itu, teman-teman. Legal nggak? Legal banget. Legal banget. Gitu. Kecuali ada upaya hukum lain, misalnya memang di anggaran dasar itu ada itikat baik pengurus untuk menjamin kerugian yang timbul oleh BMT, begitu. Seperti yang kemarin sempat saya japrikan ke Dan Wawan Wikasno dan Bu Ketua Ikosindo kita terkait dengan penyelesaian salah satu koperasi sekunder lah gitu. Tapi saya nggak usah dibahas di sini, itu nggak penting. Nah, itu seperti itu. Nah, ini terus pemalsuan dokumen, pencurian identitas, dan menggunakan cara kekerasan atau ilegal untuk menarik jaminan pembiayaan atau menagih utang. Kenapa? Nah, ini ada masalah akad, pasti. Menggunakan cara kekerasan atau ilegal menarik jaminan pembiayaan itu kenapa? Salah satunya bisa jadi karena jaminannya nggak clear. Ya. Misalnya jaminan personal. Dan mau ditagih kayak apa? Kan gitu kan, jaminan personal itu bortoh atau personal garansi itu kelihatannya cantik dalam konsep tapi gila, sulit betul penegakannya, Pak. Gitu. Kalau bisa dinegosiasi atau dimediasi bagus. Tapi kalau enggak, orangnya enggak kooperatif, ya wis, disoni digugat itu. Dan digugat pun setelah digugat harus diajukan eksekusi. Eksekusinya adalah eksekusi putusan hakim. Eksekusinya jadi intinya semua harta pribadinya itu bisa kita eksekusi, termasuk baju yang dipakai, keset di rumah itu bisa dieksekusi, ular-ular yang ada di rumah itu bisa dieksekusi, gitu ya. Sorry ya Mas, aku kalau ngomong belak-belakan begini gitu ya. Ya seperti itu. Nah, nih, apakah kemudian cara-cara seperti ini terkait dengan akad? Sangat terkait. Contoh, jaminan ora clear. Masih ujung-ujungnya mikir ya udah jalan pintas aja kalau misalnya sudah stres pengurus koperasinya, jalan pintas, sewa debt collector atau sewa pembunuh misalnya atau preman suruh datangi rumah itu. Nah, kadang kayak gitu terjadi. Karena tetangga saya ada yang profesinya begitu ya.
Saya sering diceritanya sama dia itu. Ngeri juga gitu cara dia kerja gitu ya. Gitu. Nah, ini sekilas kasus fraud tapi nggak apa-apa. Nah, ini contoh bagaimana kasus fraud. Kasus fraud dari akad itu bisa dengan modus seperti ini. Pencurian data, utak-atik data software. Jadi teman-teman, kalau Anda mau melacak kasus fraud itu lacak pengajuannya, lacak datanya, lacak akadnya, dan lacak di softwarenya. Jadi itu harus nyambung. Kalau nggak nyambung, itu biasanya orang ceroboh, we fraud. Gitu. Jangan-jangan itu, tapi bisa jadi masalahnya adalah karena si siapa namanya AO-nya atau marketingnya atau apa tuh, tellernya ya. AO ya yang biasanya proses akad siapa Pak Ali? AO atau apa? Yang biasanya memproses akad. Admin, apa-apa. Halo? Bentar. Di adminnya, Pak? Admin, oke. Saya contohkan admin ya. Admin jangan-jangan kurang ngopi nih. Jadi dia nolnya kurang nulis 1. Nah itu perkara lain kan gitu ya. Jadi tips untuk mencegah fraud salah satunya adalah sediakan kopi gratis di BMT Anda ya. Jangan salahni cangkirnya Peradi nih. Nah gitu kan. Soalnya Perhimpunan Advokat Indonesia. Terus Jadi begitu. ngemal-ngemil bangun Siap. Ini saya belum sarapan masalahnya nih. Ini sebetulnya sudah ada mie goreng juga ya, tapi saya belum sempat makan. Nggak apa-apa. Jadi begitu teman-teman ya. Nah, ini contoh. Nanti monggo di copy nggak apa-apa. Nanti diberikan aja Pak Ali. Pak Ali sudah pegang ini dari saya. Nanti mungkin ditayangin aja di chat untuk Iya, download iya. teman-teman. Nanti kita share-kan. Kewajiban teman-teman kalau dapat materi saya harus mendakwahkan ke yang lain. Ya. Gitu ya. Siap, siap. Ya, Harus dakwain ke yang lain. Gitu. Sip. Jadi seperti ini, utak-atik data, bank gelap, gitu. Jadi banyak yang terkait dengan akad. Nah ini terus masalah hukum karena pelanggaran aturan pembuatan akad syariah. Monggo nanti didiskusikan dengan Ustadz Hatta atau dengan siapapun di DPS di teman-teman Anda yang terkait dengan masalah hukum karena pelanggaran aturan pembuatan akad syariah. Nih, contoh. Salah satu unsur di dalam hukum untuk dikatakan perjanjian atau akad itu clear secara syar'i atau clear secara hukum itu adalah adanya keridhaan semua pihak. Baik si nasabah atau si anggota, baik BMT-nya maupun penjamin kalau penjaminannya orang lain. Ya. Maka kita harus meneliti kembali bagaimana proses kita bertransaksi. Karena apa? Setiap celah paksaan yang ada di dalam akad itu dapat menyebabkan akad itu batal. Waalaikumsalam. Anak saya datang. Seperti itu. Jadi dan kenapa kemudian ini bisa menjadi celah fraud? Nah, gitu kan. Biasa ada orang gitu ya. Nasabahnya ini kelihatannya baik banget gitu. Dia dipaksa pinjem di BMT dengan misalnya ada staf kita, ada marketing kita memanfaatkan itu. Kemudian dengan paksaan, apalagi dia bawa palu, bawa pisau, bawa gubang gitu ke orang itu, disuruh tanda tangan akad untuk syariah. Akadnya syar'i banget ya. Duitnya dipakai oleh yang bersangkutan, dia yang kena tagih. Gitu. Apakah seperti itu bisa terjadi? Sangat terjadi, bisa terjadi, Pak. Saya pernah nangani begini, tapi ini bukan paksaan ya. Tapi ini bisa menjadi satu gambaran betapa akad itu dalam proses penjaminnya kadang agak rumit. Contohnya begini. Saya pernah nemu satu kasus One Prestasi. Nilainya sebenarnya tidak besar karena nggak sampai 25 juta. Jadi tidak sekitar mungkin 20-an juta, saya nggak lupa ya. Nilai utangnya itu.
Yang dijaminkan adalah tanah. Tanah itu adalah tanah warisan yang dihakkan kepada salah satu anggota keluarga dari si nasabah. Dan anggota itu keluarga itu mohon maaf ODGJ. Jadi orang gila, mohon maaf ya bahasa ini, ODGJ, penderita ODGJ dipaksa datang ke BMT, disuruh tanda tangan di situ untuk penjaminan. Saya pernah nangani kasus kayak gitu. Ujung-ujungnya saya nggak menagih, saya marahin itu BMT. Serius, saya marahin betul. Akhirnya apa? Akhirnya saya rekomendasikan bukan jaminnya dieksekusi, tidak. Saya suruh Baitul Mal untuk bertindak terkait dengan itu. Saya rekomendasikan itu ke pengurus. Kenapa? Ini salahnya BMT sendiri ngawur gitu kan. Saya bilang ini yang gendeng ini orangnya atau BMT-nya nih. Kenapa tiba-tiba? Kenapa untuk akad ODGJ itu dilibatkan dalam perjanjian, dan mohon maaf pemeriksaan DPS-nya clear, tidak ada pelanggaran syariah. Saya bilang nggak ada pelanggaran syariah gundulmu. Ini melanggar banget. Kenapa? Karena yang bertanda tangan di situ adalah bukan orang yang cakap hukum. Kok bisa dibilang tidak ada pelanggaran syariah? Piye, bro? Nah itulah, ini persoalan. Apakah kemudian kaitannya itu bisa dengan paksaan untuk ini? Sangat bisa. Apalagi kalau orang mau fraud. Atau orang mau bawa lari duit BMT, udah itu bisa. Bisa banget. Ya, tuh. Nah, ini begini. Ya. Nah, ini contohnya nanti ini apakah asli, palsu, atau dibuat-buat macam-macam seperti ini untuk menguji kita. Yang paling saya agak ini adalah concern adalah ketika teman-teman menjumpai akad itu copy paste edit aja gitu. Tanpa kita tahu apa yang sebetulnya dia tuliskan. Karena begini teman-teman. Kenapa saya agak anti dengan yang namanya copy paste edit akad gitu, karena akad itu sifatnya sangat personal. Sangat personal itu maksudnya dia hanya berlaku untuk para pihak yang bertanda tangan di situ. Pacta sunt servanda. Kalau mungkin teman-teman yang punya latar belakang pendidikan hukum mesti ngerti itu, namanya Pacta sunt servanda. Jadi akad itu berlaku untuk para pihak yang menandatanganinya atau para pihak yang bersepakat, dan itu berlaku di tingkatan keberlakuannya itu seperti undang-undang begitu. Itulah kenapa maka tidak boleh ada manipulasi dalam bentuk apapun di dalam pengakatan. Dan alangkah berbahayanya ketika kita merumuskan akad, kita hanya ngopi paste edit, sementara kita tidak ngerti maksudnya apa. Maka bahasa akad yang paling enak itu apa? Bahasa akad yang paling sederhana. Itu bahasa yang enak. Sederhana dan dipahami oleh semua orang yang berakad. Begitu. Ya. Jadi seperti itu, teman-teman. Oke, hati-hati ya, seperti itu. Nah, apalagi ini nih yang sering kita akadnya karena banyak mungkin dibuatin oleh DPS-nya karena banyak pengen menghemat kertas. Sehingga nggak kebaca. Itu juga pelanggaran itu. Nggak boleh kayak gitu. Bikin akad itu yang jelas. Mending bahasanya singkat tapi cetro welo-welo. Dan itu dipahami maksudnya. Sudah ada jurisprudensi Mahkamah Agung yang intinya begini. Intinya nggak penting kata-kata di dalam akad itu apa, yang penting dipahami semua orang yang berakad. Itu jurisprudensi ada yang seperti itu. Putusan Mahkamah Agung itu. Nah, berikutnya nih. Nah, ini juga nih. Dalam pengalaman kami sebagai advokat,
praktek magoriba itu adalah celah menuju masalah hukum. Salah satunya investasi bodong. Ya. Nah, ini contoh ya. Simulasi riba. Nah, ngeri juga nih ya. Jadi begini, investasi mudharabah misalnya. Ini contoh ya. Kenapa kemudian banyak kasus seperti Pandawa, kasus seperti apa namanya koperasi-koperasi yang kemarin di Jawa Tengah kayaknya ada yang terakhir ya. Saya agak lupa tuh di Semarang atau di mana itu yang terakhir. Investasi bodong itu. Bukan investasi bodong, sorry. Tapi koperasi yang dia bangkrut gara-gara apa? Modus koperasi bangkrut itu rata-rata begini. Pengembalian kewajiban ke nasabah penyimpan itu lebih gede daripada apa yang dia dapat. Gitu. Alangkah indahnya kalau kita bisa menerapkan ekonomi syariah transaksi mudharabah itu secara baik. Dalam arti apa? Pokok dan bagi hasil itu menyesuaikan dengan pendapatan BMT. Menyesuaikan dengan pendapatan BMT. Kalau BMT dapat dikit berarti berarti pokoknya tetap tapi bagi hasilnya dikit gitu. Kalau rugi, ya wes dianggap rugi bareng-bareng. Gitu kan. Investasi mudharabah, tapi itu kan rugi kan berarti yang rugi adalah sononya gitu. Yang rugi adalah si pemilik modal. Tetapi kita juga rugi. Kenapa? Operasional duit keluar, nggak ada income, ya kan? Nah gitu. Di sisi lain itu memang cukup sebenarnya sangat mengamankan kita, sangat mengamankan kita ya dari apa praktek-praktek seperti ini, begitu ya. Tapi di sisi lain, ketika yang terjadi kasus-kasus seperti di Pandawa, kasus di mana kasus seperti ini, ujung-ujungnya kan akhirnya pidana juga, gitu kan, penggelapan duit nasabah. Itu masalah, gitu ya. Sama, goror juga begitu. Ya. Nah, ini saya nggak usah jelasin lah. Teman-teman udah pada ngerti sebenarnya masalahnya gimana. Tapi intinya begini, kita harus paham bahwa praktek riba, praktek maisir, praktek goror, praktek boror, dan praktek-praktek penipuan dan lain sebagainya itu, meskipun itu seolah-olah perdata saja, seolah-olah itu sudah diatur di hukum ekonomi syariah, tetapi itu juga ada konsekuensi hukum yang sangat serius. Dan ini banyak, dan ini kejadian ini kita cobalah kita belajar dari Pandawa lah gitu. Koperasi Pandawa itu ya seperti itu kan. Kita belajar dari First Travel. Bisnisnya kan ya mirip-mirip, cuman dia kan umroh gitu ya. Yang penting kan dia bisnis ngumpulin duit banyak orang gitu. Kita belajar dari mana lagi gitu. Ya koperasi-koperasi sudah jatuh rata-rata kan kayak gitu. Nah, atau misuse aset contohnya. Dana-dana tabungan mudharabah yang seharusnya diputar jadi duit, ternyata malah digunakan untuk beli aset. Asetnya dijaminin di bank. Ujung-ujungnya nggak punya pendapatan, pembayaran kewajiban ke bank tetap, asetnya akhirnya dijual, nggak dapat apa-apa. Ya bodoh wae. Kan gitu. Ya. Nih, makanya dalam proses dalam proses pengelolaan keuangan BMT itu memang tantangan terbesar kita adalah bagaimana agar keuangan BMT itu auditable begitu. Nah, sama aja ini udah. Sami mawon. Nah, ini tadi kejahatan terhadap keuangan negara. Pengertian gampang tipikor adalah fraud yang korbannya negara gitu ya. Gitu aja. Gampang ya dipahami ya. Fraud adalah tipikor adalah fraud yang korbannya negara. Apakah bisa bersumber dari akad? Ya bisa banget gitu kan. Kalau ternyata nggak beres akadnya. Ya seperti ini misalnya ada dana LPDP kayak gitu. Contohnya ini begini. Nah, misalnya gini, Anda dapat hibah dari bansos. Mau dapat bansos dari koperasi, apa namanya?
mau dapat bansos dari dinas koperasi, tapi untuk dapat bansos itu Anda harus menyetorkan sesuatu kepada oknum. Oknumnya oknum pejabat lagi, ya udah gitu kan. Gitu. Penjara 1-5 tahun, Bos. Itu masalah gitu ya. Tapi sayangnya negara ini terlalu naif untuk kemudian dikatakan bahwa negara ini bersih. Karena realitanya banyak korupsi. Dan kita masih banyak menemukan seperti ini. Ya. Nah, bagaimana kalau misalnya saya akses bansos, saya gunakan untuk bayar. Saya misalnya punya koperasi, saya punya BMT. BMT-nya rugi. Katakanlah dia meninggalkan kewajiban mungkin 10 miliar, naudzubillah min dzalik. Kewajiban 10 miliar, aset koperasi tinggal 3 miliar. Ya karena malpraktek lah, yang tadi lah, saya nggak usah bicara. Nah, tiba-tiba untuk meresolve itu, karena saya seorang pejabat, gitu ya, saya gelapin duit proyek. Duit proyek itu saya gunakan untuk melunasi utang-utang BMT. Nah, apa yang terjadi? Saya memperkaya koperasi. Berarti saya memperkaya koperasi meskipun itu bayar hutang, Mas. Gitu kan. Saya memperkaya koperasi. Dan koperasi itu adalah korporasi. Korporasi tahu ya, korporasi itu badan usaha. Termasuk di dalamnya adalah koperasi. Itu korporasi. Gitu. Nah itu saya bisa kena undang-undang tipikor. Dan kooperasinya bisa kena undang-undang pencucian uang, teman-teman. Suatu saat kita bolehlah kita bicara khusus persoalan tipikor dan persoalan pencucian uang di koperasi. Karena saya punya satu rekaman bagus tuh dari Ketua PPATK kita, Pak Dr. Ivan Yustia Vandana. Salah satu transaksi mencurigakan. Salah satu yang terbanyak ada transaksi mencurigakan itu ternyata adalah koperasi. Itu ada. Nanti itu ada di podcast milik Pak Akbar Faisal, mantan anggota Dewan dari Nasdem. Saya kebetulan pengikut setia podcastnya ini karena asik podcastnya diikutin. Itu di situ, teman-teman. Ya. Jadi kita suatu saat kita bolehlah kita bicara soal pencucian uang karena suatu saat nanti saya dengar dari teman-teman di Puskopsya DIY kemungkinan kementerian akan lebih ketat karena untuk pengawasan transaksi di koperasi. Bisa jadi nanti setiap transaksi dengan batasan nilai tertentu nanti koperasi harus lapor ke PPATK. Seperti perbankan. Saya kira itu bagus-bagus saja karena apa? Itu mencegah terjadinya masalah-masalah hukum yang terkait dengan pencucian uang di koperasi. Intinya begitu. Nah, nih, monggo ini nanti dipelajari saja undang-undang koperasi itu kayak apa. Nah ini pencucian uang. Nanti kita seperti yang tadi saya maksud. Intinya begini ya. Pencucian uang itu bukan uang yang dicuci pakai rinso, Pak. Pencucian uang itu adalah pengalokasian dana hasil kejahatan untuk keperluan-keperluan untuk semua keperluan. Jadi pencucian uang itu adalah mengaburkan dana hasil kejahatan. Intinya begitu. Mengaburkan hakikat dana hasil kejahatan. Dulu ada teman kami advokat itu lah membela takmir masjid. Gara-gara apa? Ada pejabat korupsi. Nah, hasil korupsinya itu salah satunya digunakan untuk menyumbang pembangunan masjid. Gila nggak tuh? Akhirnya apa? Si takmirnya itu dipanggil ke kejaksaan atau dipanggil ke kepolisian dengan tuduhan pencucian uang. Nah itu saya nggak tahu kelanjutan kasusnya seperti apa, tapi ternyata kita harus hati-hati dalam berhubungan dengan orang-orang yang berhubungan dengan pemerintahannya, karena seperti itu ya kejadiannya. Tidak hati-hati makanya jadi seperti itu. Duit korupsi digunakan untuk pembangunan masjid, gitu ya. Kan lucu gitu ya duit korupsi buat pembangunan masjid. Apakah hanya korupsi? Enggak. Ini ada penyuapan, narkotik, psikotropika, tenaga kerja,
dana narkotika dan psikotropika itu termasuk yang salah satu dimonitor oleh PPATK sekarang. Perbankan, pasar modal, dan lain sebagainya. Itu seperti itu, teman-teman. Jadi memang harus hati-hati. Kaitannya dengan akad apa? Jelas, akad itu bukti kejahatan, Mas. Gitu. Maka mohon maaf, akad Anda itu lagi pegang bara api sebetulnya itu di kantor Anda. Kalau Anda admin, berarti Anda lagi pegang bara api, teman-teman. Serius. Ketika kita tidak tahu betul bagaimana aspek hukum tentang akad. Kalau aspek syariah, saya kira semua orang kita sudah tahu lah ya. Semua resources kita sudah banyak. Teman-teman DSN sudah banyak. Teman-teman yang akrab dengan Ikosindo seperti Ustadz Hatta atau Ustadz Oni Saroni dari DSN, saya kira sudah banyak memberikan ilmunya. Tapi ketika kita bicara soal soal hukum, nah ini teman-teman admin lebih banyak harus ngerti, gitu ya. Harus ngerti. Kewajiban teman-teman yang hadir di forum ini adalah memberikan pengetahuan kepada para pengurus yang lainnya, kepada pengawas syariah yang paling utama, dan juga kepada pengelola. Teman-teman harus mendakwakan ini. Gitu. Kenapa? Karena kita harus aware betul. Salah selai transaksi BMT ki oke tenan. Gitu. Nah, ini juga salah satu yang kemudian harus kita salah satu yang harus kita perhatikan, salah satu tips itu adalah ketika kita survei ya, ada pengajuan pembiayaan kan pasti mungkin dalam jumlah-jumlah tertentu kan kita harus survei jaminan, survei kemampuan dan lain sebagainya. Kan ada survei jaminan ya Pak Ali ya. Kalau misalnya tanah kan mesti tanahnya harus dilihat gitu ya. Iya. Ada ya. Nah, kalau survei jaminan, maka harus dilihat betul itu sertifikatnya beres enggak. Jangan-jangan tanah sengketa. Kalau tanah sengketa ya kita yang dihajar kan gitu. Ya. Hati-hati betul. Hati-hati betul, teman-teman. Kalau kendaraan gitu ya. Kendaraan jangan-jangan ini kendaraannya adalah penggelapan dari sebuah perkara, misalnya budel pilot dijual tapi tanpa prosedur yang tepat. Akhirnya penggelapan sudah. Tapi untungnya BMT, kadang-kadang polisi ini baik, yang dibidik adalah pelakunya langsung. BMT kadang-kadang karena nggak ngerti, ya udah dibiarin aja paling nanti jadi saksi gitu ya. Nah, PKPU kepailitan. Nah, intinya pilot tadi seperti itu. Intinya begini, PKPU itu adalah penundaan kewajiban pembayaran utang atau reschedule pembayaran utang atau restrukturisasi pembayaran utang yang disahkan oleh pengadilan. Intinya begitu. Itu PKPU. Bukan pos keadilan peduli umat. Tapi penundaan kewajiban pembayaran utang. Salah satu teman kita, BMT Al-Ikhlas, itu diputus PKPU tahun 2017 atau 2018 ya. Dan itu masih punya kewajiban sampai tahun 2025 atau 2024 gitu. Nah, sampai sekarang kita masih kalau di Jogja ya kita masih nunggu, masih wait and see lah kira-kira mau terjadi seperti apa. Kalau kepailitan, nah kepailitan itu gimana? Kepailitan itu adalah bangkrut yang disahkan oleh pengadilan. Wah, gitu. Bangkrut yang disahkan dan diresolve oleh pengadilan berdasarkan aset yang bisa diambil atau bisa dipilotkan. Syarat pilot itu kalau dia ini punya dua atau lebih kreditor dan tidak mampu membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Jadi teman-teman, kalau Anda mau jadi bandit yang sesungguhnya, jangan di ADART-nya direvisi ya. Jangan ada klausul yang intinya pengurus, pengawas atau pengelola harus menanggung kerugian. Habis itu kalau ternyata habis duit atau kalau ternyata BMT-nya bermasalah, Anda ajukan pilot, tapi itu Anda minggat keluar. Saya nggak ngajarin jelek loh ya. Ini hanya gambaran gitu ya. Betapa kalau kita tahu hukum itu kita bisa jadi penjahat yang sesungguhnya gitu ya. Doakan saja saya nggak jadi jahat ya Pak ya. Gitu ya.
Oke, jadi intinya seperti itu teman-teman. Pilot itu diajukannya di mana? Di Pengadilan Niaga. Jateng DIY itu di Pengadilan Niaga Semarang. Kalau di sekitar wilayah Sumatera, yang bagian utara itu dia di Medan bisa, atau di Jakarta, atau di Bandung. Surabaya juga bisa, di Jawa Timur itu di Surabaya. Gitu ya. Ada di Makassar juga. Setahu saya ada, bisa di Makassar. Jadi hanya pengadilan niaga dan bukan pengadilan negeri, bukan pengadilan agama, pengadilan niaga. Ya, ya, seperti itu. Kapan kita harus mengajukan pilot? Prinsipnya kalau kita sudah feeling kita udah mau bangkrut, udah kita ajuin pilot aja. Gitu, seperti itu. Nah ini juga nih, ya teman-teman pernah menemui keadaan darurat? Pasti pernah ya, gitu. Tapi saya ingin kita paham. Kadang-kadang pasal keadaan darurat atau force majeure di dalam akad itu sering disalahgunakan karena kebaikan atau ketidaktahuan. Contohnya begini. Ini contoh ya. Silakan baca saja. Ya, saya mau minum kopi dulu. Silakan Anda baca. Anda bandingkan kayak apa gitu ya. Kasus pertama ada seorang pelaku usaha BMT dengan bisnis real travel, ada yang musibah COVID, usahanya mandek karena PSBB, pemasukan tidak ada, hutang banyak, biaya besar untuk operasional, perawatan kendaraan, sebagian karyawan, inti atau manajemen ada yang kena COVID dan perlu diberi santunan, karyawan banyak dirumahkan dengan beban gaji yang ada, yang di PHK dengan pesangon, membukukan kerugian bisnis 29 miliar, sisa aset tinggal 5, utang 20 miliar, terpaksa ngemplang utang di bank sebesar 500 juta. Kalau ini kan berarti jelas darurat. Karena apa? Pengertian keadaan darurat itu adalah hal-hal yang dialami oleh pelaku bisnis atau pihak dalam perjanjian yang tidak dapat ditangani sendiri. Gitu. Prinsipnya seperti itu. Tidak bisa ditangani sendiri. Atau tidak bisa ditangani tanpa iklim yang mendukungnya. Jadi dia nggak bisa nangani betul. Kalau bahasa hukumnya tidak bisa ditangani oleh manusia. Intinya seperti itu. Ya. Nah, beda dengan kasus kedua, pengurus BMT juragan sembako. Jualan tambah laris karena open online order. Utang banyak tapi profit usaha besar. Mem-PHK banyak karyawan dan memberi pesangon karena beralih sistem menuju online order. Membukukan keuntungan usaha 18M, utang 5M, aset existing 15M. Ngemplang utang di BMT sebesar 700 juta dengan alasan COVID. Ini menurut Anda masuk akal nggak? Gitu ya. Jadi beda. Keadaan darurat itu tidak bisa begitu saja kita terapkan di dalam satu akad, teman-teman. Dalam satu pelaksanaan akad. Kalau darurat yang ada di akad, kita jangan, jadi begini, salah satu tips untuk membaca fatwa DSN adalah kita jangan ngambil utuh-utuh. Kalau di fatwa murabahah itu kalau nasabah yang tidak mampu membayar, maka kan pertanyaannya adalah bagaimana ngerti kalau dia nggak mampu, kan gitu. Gimana kita ngerti kalau kita nggak mampu, kalau dia nggak mampu? Jangan-jangan hanya karena dia ngomong dia nggak mampu, waduh. Ya kita dibohongin. Maka teman-teman, salah satu cara yang bisa Anda tempuh adalah kalau ada memang nasabah yang memang merasa tidak mampu lagi, maka jangan survei rumahnya. Kira-kira ada barang baru enggak gitu kan, misalnya ada mobil baru gitu. Kalau enggak mobil ya berarti dia ngemplang. Memang niatnya elek tenan gitu. Ya sudah, keadaan darurat itu tidak dapat diberlakukan untuk manipulasi. Sekali lagi, prinsip akad itu adalah clear, tidak secara akad secara umum maupun akad secara khusus-khususnya. Begitu.
pasal-pasal itu, asas-asas akad juga berlaku, teman-teman. Gitu ya. Saya sering bedakan itu. Kalau kasus satu itu berarti fakta kedaruratan, yang kedua. Kalau kasus yang kedua ini berarti ngeles. Kalau ngeles ya udah hajar aja di pengadilan gitu. Kalau bisa dimediasi, mediasi. Nanti tak bantu nggak apa-apa ya, sekalian iklan ya. Jadi mediasi bisa, tapi kalau memang tidak bisa dimediasi ya sudah silakan gugat di pengadilan. Ya seperti itu. Nah, ini pengertian keadaan darurat bagaimana, monggo. Kita juga sekaligus belajar tentang bagaimana hukum itu diberlakukan di dalam sebuah kasus. Kenapa, teman-teman? Karena setiap kasus itu disebut kasus karena kasuistik, tidak lain dan tidak bukan. 5 menit Kasus, lagi Pak waktunya Pak. ini kebetulan juga tinggal dikit nih. Oke. Kasus disebut kasus karena kasuistik, ya. Silakan Anda catat itu. Sekali saya sebutkan, kasus itu disebut kasus karena kasuistik. Jadi penyikapannya harus proporsional betul, harus harus on target betul. Jangan membabi buta untuk urusan hukum. Jangan coba-coba. Upayakan yang paling baik yang bisa Anda upayakan. Kalau saya biasanya kalau misalnya ada klien yang minta saya untuk jadi penasihat hukum, maka yang saya utamakan pertama kali adalah standar keamanan klien itu sendiri. Dan kadang-kadang ada di antara BMT atau mungkin ada di antara teman-teman BMT yang menganggap saya itu terlalu ribet kadang-kadang. Tapi memang harus begitu. Karena apa? Yang saya pikirkan adalah keamanan Anda. Malah kadang-kadang kayak gitu saya di marketing lagi di beberapa tempat gitu oleh teman-teman kita, oleh teman-teman pengacara gitu. Wah, Pak Wawan itu nggak optimal melayani klien kayak gitu. Ada yang ngomong kayak gitu. Karena apa? Bagi saya yang paling penting adalah Anda itu aman dulu, baru bertindak. Gitu. Karena kalau Anda nggak aman ya kita nggak bisa bertindak. Gitu. Itu teman-teman. Jadi nanti teman-teman silakan baca di slide saya. Kita berikan free, monggo digunakan saja. Tapi kewajiban Anda satu, Anda harus mendakwahkannya ke semua teman-teman pelaku BMT dan teman-teman kita, gitu ya. Baik, demikian Pak Ali, matur nuwun, kalau misalnya ada pertanyaan monggo saja, tapi udah 10:30 sih. Demikian, kalau mau sampai setengah 11 malam sih saya masih bisa ngomong banyak ya. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, kita ngopi lagi. Ya, terima kasih Pak Wawan. Ini sudah masuk, ada satu pertanyaan ini Pak di. Oh, silakan. Di kolom chat ya. Kolom chat. Ketika diputuskan pilot oleh pengadilan, mungkin urusan dunia selesai. Urusan akhiratnya pripun, Ustaz? Masya Allah. Ini dari saudara saya Pak Setio ini. Halo Pak Setio, munculkan wajah kau nih. Dari Kosindo Jogja. Oke, teman-teman, jadi begini ya. Kalau urusan akhirat itu jelas ini urusan Allah ya. Urusan Allah. Itu pasti urusan Allah. Jadi begini, kalau gampangnya kan begini kan, makanya kan salah satu pahala yang besar gitu kan kalau kita itu kan membebaskan utang ya. Makanya ulama-ulama zaman dulu itu lebih senang memberikan utang daripada memberikan sedekah gitu kan, katanya begitu. Nah, makanya kalau urusan dunia selesai ya bisa, tapi urusan akhirat bagaimana? Walau alam bisawab ya. Saya nggak bisa jawab itu. Tapi intinya kalau kita ngiklasin ya udahlah, itu berarti pahala bagi kita, udah gitu aja. Tapi masalahnya adalah kadang-kadang niat kita kan disalahgunakan oleh orang lain. Itu masalah gitu ya. Nah, kalau udah kayak gitu yang penting hajar baik. Gitu ya. Bukan apa-apa, tapi kita memang berhak secara hukum untuk menuntut itu. Nah, ini ada lagi nih Pak Supri nih, waduh. Ini ya, Pak Supri, akad yang layak Sleman. hukum, indikatornya akad apa, yang bro? layak hukum. Apa ya? Akad yang layak hukum itu akad yang bisa dilaksanakan dan tidak ada masalah terkait dengan itu. Gitu aja jawabannya. Gitu ya. Karena begini teman-teman. Nah, saya mau nambahkan dikit nih. Proses pengakatan itu awalnya harus clear.
Awalnya harus clear, prosesnya clear, dan hasilnya clear. Itu adalah akad yang aman secara hukum. Kalau akad yang layak secara hukum itu ya akad yang bisa dilaksanakan dan itu tidak menimbulkan masalah di lapangan. Misalnya contohnya, ini sering saya contohkan bahasa hukum itu ya. Kalau kita beli bakso, kita pakai akad tertulis enggak? Enggak kan? Beli bakso. Kan kadang ngomong gini aja, Bang. Nah, halo Bang. Ya kan? Berarti kan satu mangkok tuh. Habis itu kita makan. Kita tanya, berapa? 5.000. Udah kita kasih duit 5.000. Pertanyaannya, akadnya sah nggak? Ya sah. Meskipun kadang kita cuma gini loh. Bang. Sah. Nah, bahasa hukum itu adalah, yang baik itu adalah bahasa yang dipahami oleh para pihaknya. Bahasa hukum yang baik itu bahasa yang dipahami oleh para pihaknya. Gitu. Oke, teman-teman. Demikian tambahan dari saya. Kalau ada pertanyaan, monggo Japri juga boleh WA. Saya terbuka kalau saya tidak kalau saya tidak jawab berarti saya lagi sidang atau saya lagi tidur, itu mungkin nggak dijawab, atau HP-nya baterai HP-nya habis begitu. Atau IndiHome saya belum saya bayar. Oke, nomor ini ada yang menanyakan nomor HP-nya Pak Wawan. Oh, boleh. Saya Silakan ketikkan dicatat di sini. ya. Oh, monggo. 08 081 1 2155 2155 267 267 61. 61. Silakan aja, mau Japri boleh. Telkomsel ya Pak? Telkomsel itu WA juga, jadi itu nomor WA saya. Malah lebih enak saya kalau WA. Oke. 081 2155 26761. Silakan. Oke, silakan yang masih penasaran, yang masih pengen bertanya lebih lanjut kepada narasumber kita di hari ini, kepada Pak Wawan, langsung menghubungi nomor HP atau nomor WA beliau. Insya Allah akan segera direspon oleh beliau. Demikian Pak ya. Oke. Baik Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang dirahmati Allah, para pejuang ekonomi syariah dimanapun Anda berada, sudah sampailah kita di bagian akhir acara kita di pagi hari ini, di siang hari ini, di hari yang mulia, hari Jumat. Dan setelah acara ini selesai, kita akan segera bersiap-siap untuk melakukan persiapan sholat Jumat. Baik, mohon maaf untuk segala kekurangan dalam pelaksanaan acara ini. Jika ada tutur kata atau perbuatan yang salah dari kami selaku pemandu acara. Terima kasih sebesar-besarnya untuk Pak Wawan atas segala yang disampaikannya. Semoga Allah memberikan pahalanya untuk jenengan. Dan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir dari seluruh penjuru Indonesia. Kita tutup bersama acara kita di siang hari ini dengan membaca istighfar 3 kali dan doa kifaratul majelis. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live.